Melatai, kita sudah pacaran 3 tahun. Uang mahar 800 juta rupiah. Rumah 2 miliar rupiah. Sekarang kamu malah minta lagi 1 miliar rupiah. Mending bunuh aku saja. Udah, jangan banyak omong. Uang 1 miliar ini untuk pernikahan adikku. Kalau nggak bisa kasih pernikahan ini, cari saja orang lain buat nikah. Adikmu yang nikah. Kenapa aku yang harus bayar? 800 juta itu sudah habiskan semua uangku. Rumah itu ku beli dengan utang. Sekarang aku punya utang menumpuk. Mau aku cari di mana? 1 miliar rupiah? Kamu nggak punya uang, apa urusanku? Sage, aku benar-benar buta. Kenapa aku bisa suka sama si gembel kayak kamu? Kamu. Mendeteksi fluktuasi emosi yang kuat dari Inang. Sistem kejutan telah diaktifkan. Untuk setiap 1 poin kejutan yang diperoleh Inang, akan mendapat hadiah 1 juta rupiah. Setiap terkumpul 100 poin kejutan, dapat melakukan undian sekali. Apa? Sistem kejutan? Aku punya sistem. Bu, Bima, lihat penampilan miskinmu ini. Pemuda miskin. Dari kabupaten terpencil, berdasarkan apa kamu mau menikahi putriku? Kalau bukan karena melihatmu, masih terlihat cukup tampan, dan putri kami Melati akan kuliah, dan butuh orang yang merawatnya. Kukira. Keluarga kami akan melirikmu? Benar, Bima, kalau kau menikahi kakakku, berarti aku harus memanggilmu kakak ipar. Jadi, kalau kau memberiku uang, bukankah itu sudah seharusnya? Hari ini kalau kau tidak bisa mengeluarkan uang mahar 100 juta rupiah ini selamanya, jangan harap bisa menikahi kakakku. cepat tambahkan uang maharnya. Antako. Kita berdua sudah bersama selama 5 tahun. Aku sudah memberikan 5 tahun pengorbananku selama 5 tahun ini. Ternyata kalian perlakukan seperti sampah. Baik. Oak. Pernikahan ini aku batalkan. Apa? Dibatalkan? Apa aku tidak salah dengar? Barusan Bima bilang, dia tidak jadi menikah. Bima ini, bukannya selalu penjilat sejati Melati? Kenapa hari ini jadi berubah? Selamat tuan rumah, mengejutkan banyak orang. Poin kejutan plus 18. Hadiah uang tunai 18 juta rupiah. Tuan rumah pertama kali mendapatkan poin kejutan. Khusus untuk tuan rumah, diberikan paket hadiah pemula. Tingkat afeksi sahabat karib Melati, Kirana terhadap tuan rumah ditingkatkan hingga 100%. Melati. Sudahlah, menurutku Bima, sudah cukup menunjukkan ketulusannya. Jangan menyusahkannya lagi. Sahabat karib Melatai, Kirana, selalu mengabaikanku. Sekarang dia malah membelaku. Sistem poin kejutan ini ternyata benar-benar nyata. Melati. Sudahlah, menurutku Bima, sudah cukup tulus. Janganlah kamu menyusahkannya. Kirana, kamu kan sahabat karibku. Kamu malah membela Bima. Si sampah ini bicara. Masa, kalian berdua punya hubungan gelap? Tentu saja tidak. Aku dan Kirana bersih. Jangan asal bicara. Tapi, sekarang aku merasa Kirana 10.000 kali lebih baik darimu. Kirana, maukah kamu menikah denganku? Bima. Kamu serius? Bima, beraninya kamu. Poin kejutan setelah 28 mendapatkan hadiah uang tunai 28 juta rupiah. Hadiah tambahan, keterampilan untuk Inang penguasaan seni bela diri. Bima, kamu mau putus? Pol saja. Uang mahar 800 juta rupiah. Dan rumahnya harus jadi milikku. Dan juga harus berikan padaku uang putus hubungan 1 miliar rupiah. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Bima, apa yang harus kita lakukan?
Tenang, jangan khawatir. Sistem. Ambil keterampilan bela diri. Bros, hajar dia. Bima, kamu berani memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku kasih kamu waktu 1 minggu. Cepat kembalikan uang mahar dan rumahnya padaku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu karena penipuan pernikahan. Karana, ayo kita pergi. Karana. Bima, aku tahu. Lamaranmu tadi hanya untuk berpura-pura. Tenang saja. Aku tidak akan menganggapnya serius. Siapa bilang aku berpura-pura? Bukannya kamu sudah setuju menikah denganku? Bima, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Sebelum sistem datang, aku budak corporate. Setelah sistem datang, aku tetap budak corporate. Kalau begitu, sistem ini datang saya. Poin kejutan plat 38 mendapatkan hadiah uang tunai 38 juta rupiah. Terdeteksi poin kejutan untuk pertama kalinya melebihi 50. Memberikan paket hadiah pemula kepada Inang. Satu informasi bernilai tinggi. Kawasan timur Kota Baru ada rumah sewaan. Pemiliknya buru-buru perlu ke luar negeri. Disewakan dengan harga murah. Di dalam dinding rumah tersembunyi zamrud imperial. Memang sistem tidak mengecewakan. Hanya dalam waktu setengah hari, tidak hanya dapat uang puluhan juta, tapi juga mendapatkan petunjuk harta karun. Bima, kamu kenapa? Karana, ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Dulu cuma sibuk menjilat si melati yang imut itu, sampai tidak menyadari postur tubuh Kirana sebaik ini. Tidak boleh lihat lagi. Sudah tidak tahan nih. Bima, kenapa kamu beli rumah tua, kumuh, dan kecil begini? Bawa Palu lagi ke sini. Kamu mau ngapain sih? Tentu saja, membobok tembok. Ini batu giok zamrud imperial mentah. Dengan batu mentah ini, pasti bisa dihargai beberapa miliar rupiah. Poin kejutan plus 38 mendapatkan 38 juta rupiah. Ternyata kamu beli rumah ini untuk batu giok ini. Kamu tahu dari mana? Di rumah ini ada batu giok mentah? Itu tidak penting. Yang penting adalah, asalkan kita jual giok ini, kita akan punya uang. Bima, kamu hebat sekali. Apa? Aku tahu. Aku segera ke sana. Aku harus buru-buru kembali ke kantor pemasaran properti. Mungkin tidak bisa temani kamu jual. Gak apa-apa, kamu pergi saja. Aku, setelah jual giok ini, akan pergi bantu tingkatkan penjualanmu. Sayang, tenang saja.
Bima si sampah itu, walaupun kemarin di acara pernikahan, Berbuat owner, tapi dia itu penjilat. Pasti akan dengan patuh mengantarkan uang 1 miliar rupiah itu ke sini. Kamu, yakin banget? Tentu saja, nanti saat dia mengantarkan uangnya, kita bisa beli rumah besar. Cuma rumah doang? Asal kamu melayaniku dengan baik, aku balikin kamu villa mewah. Tak disangka, bos perusahaan perhiasan ternyata adalah seorang presiden direktur cantik yang sangat cantik. Dan lagi, badinya ini terlalu sempurna ya. Sempurna sekali. Tak kuzongka, di sisa hidupku, masih bisa melihat giok zamrud imperial yang sempurna seperti ini. Ibu Ratih, saya sarankan, kita langsung terima saja giok ini. Giok ini benar-benar sebaik itu? Poin kejutan, pelemasan 11. Mendapatkan hadiah uang tunai 18 juta rupiah. Mendeteksi poin kejutan melebihi 100 sistem, mulai mengundi hadiah. Selamat, tuan rumah berhasil mendapatkan hadiah undian mendapatkan kekuatan super mata ilahi. Madalai. Yang berwarna hitam dan berlenda. Tak kesangka di sisa hidupku, masih bisa melihat Jayak Zamrud Imperial yang berkualitas sangat tinggi seperti ini. Bapak Bima, giok Zamrud Imperial ini sangat memuaskan saya. 60 miliar rupiah. Bagaimana? Dosa-dosa. Ibu Ratih. Harga yang ibu tawarkan. Sangat wajar. Bapak Bima, bol tahu Bapak bekerja di bidang APA? Apakah Bapak berminat bekerja di grup Samudra Awan kami? Sekarang juga saya kasih kesempatan. Gimana? Bapak Yo mau apa? Mau apa? Tentu saja mau. Wah, tidak baik, karena dalam bahaya. Kepala Divisi Maya, Kamu Karizaya? ada hal darurat apa? Kirana. Performamu bulan ini dibanding bulan lalu, turun lebih dari 5%. Sudah mencapai standar pemutusan kontrak perusahaan. Cepat, angkat kaki dari sini. Kepala Divisi Maya, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Bisakah Anda memberi saya kesempatan sekali lagi? Kamu mau kesempatan? Baiklah. Sekarang juga saya bisa memberimu kesempatan. Kirana. Kamu kan cantik sekali. Tubuhmu juga bagus. Waktu disuruh nemanin Pak Wakil Presiden Direktur makan, kamu aja nggak mau. Kami. Juga nggak ada pilihan lain. Kamu kan mau kesempatan? Nggak masalah. Sekarang saya kasih kamu kesempatan. Gimana? Pak Wakil Presiden Direktur, Anda mau apa? Saya mau apa? Tentu saja mau melakukan sesuatu yang spesial denganmu. Le Pascan. Hentikan. Coba saja sentuh dia. Wah, si imut ini siapa? Cepat seret dia keluar. Seret saya keluar? Kamu pantas. Kamu siapa? Si, berani-beraninya kamu mukulin saya. Bima, jangan sampai kamu buat masalah di sini. Ini kan Wakil Presiden Direktur perusahaan kami, berkuasa. Kamu nggak bakal sanggup lawan dia. Maaf, Pak Wakil Presiden Direktur, Bima nggak sengaja, asalkan Bapak mau membiarkannya pergi. Suruh saya melakukan apapun, saya mau. Wah, cukup baik juga ya ke anak ini. Boleh juga. Mengingat performamu akhir-akhir ini jelek. Nanti ikut saya ke kantor. Bos,
Saya akan kasih kamu pelajaran privat yang baik, ya? Cuma soal penjualan, kan? Properti termahal di sini. Harganya berapa? Aku beli. Poin kejutan bertambah 28. Mendapat uang tunai 28 juta rupiah. Orang miskin, mulutnya makin lancar ya. Buka mulut langsung bilang yang termahal. Aku kasih tahu. Yang termahal di sini adalah Raja Menara Awan. Kamu ini, kayaknya kamu beli 1 kamar mandi aja nggak mampu, ya? Kumaraja Menara. Kan? Aku ambil. Wah, sayang, nggak punya duit jangan sok kaya di sini. Ini bukan pasar. Bisa beli semaunya. Sayang, Raja Menara Awan, harganya 30 miliar rupiah. Loh, kamu ini, jangan bercanda di sini. Cuma 30 miliar. Kan? Aku ambil. Bima, kalau beli rumah, tanda kontrak, lalu ingkar janji, bisa ditahan, tahu. Paling-paling kerjaanku ini, aku lepas saja. Ayo kita pergi. Tenang saja, kerjaanmu bukan cuma bisa dipertahankan. Aku juga akan mempermalukan mereka habis-habisan. Wah, mulutnya besar sekali ya. Dari mana datangnya orang yang teriak-teriak di sini? Kupikir pendengaranku salah. Benar-benar kamu, Bima. Kamu itu si sok jagoan, Bima. Sudah lama dengar, kamu itu orang yang gengsinya tinggi, si sok jagoan. Sekarang ketemu langsung. Kamu siapa? Lupa perkenalkan. Ini adalah manajer dari Bank Sentosa Kota Samudra Biru. Pakarku. Kalian berdua. Cocok banget ya. Satu sok polos. Satu sok kaya, terus-terusan bilang mau beli rumah. Kamu punya duit enggak, sampai berani beli? Dia itu, orang yang uang mahar 800 juta. Aja nggak bisa keluarkan. Dia sekarang masih hutang 100 miliar padaku. Uang putus hubungan yang belum dibayar. Kalau kalian menganggap aku tidak mampu beli rumah, aku akan bertaruh dengan kalian. Hanya demi harga dirimu, yang menyedihkan. Berani-barinya kau bertaruh denganku? Baiklah, bertaruh apa? Bukannya kau bilang aku miskin? Kalau gitu, ayo kita lihat siapa yang mampu beli rumah di sini. Berani-barinya bandingkan kekayaan denganku? Baik, ayo bertaruh. Properti di sini. Silakan pilih. Kalau aku tidak mampu beli, aku akan ganti marga jadi margamu. Jangan. Aku tidak mau punya cucu seperti kamu. Kamu. Baik. Kalau begitu, katakan, bertaruh apa? Kalau rumah yang kubeli tidak mampu kau beli, kau harus jalan dengan tangan. Merangkak keluar dari kantor pemasaran properti ini. Baik. Kalau kau kalah, kau harus berlutut dan minta maaf. S.I. Joe, Kamerala. Ya, Bapak Ardi, ada apa yang bisa saya bantu? Apa yang kami bicarakan, sudah kau dengar? Suruh orangmu bersiap, kalau bocah ini kalah, dan tidak mau mengakui kekalahannya. Patahkan kakinya. Suruh dia berlutut di hadapanku, dan minta maaf. Siap, Bapak Ardi. Bima, kamu yang bahkan tidak bisa menyediakan uang mahar 800 juta rupiah. Berani-berani bandingkan kekayaan dengan pacarku? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Bima, bagaimana kalau kita mengalah saja? Mereka jelas-jelas orang kaya. Villa di sini. Harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Uangmu juga tidak cukup. Tenang saja. Aku ini pasti akan mempermalukan mereka habis-habisan. Kamu ini benar-benar tidak kapok sebelum melihat peti mati. Tidak menyerah sebelum sampai ke Sungai Kuning. Ini penyakit umum orang miskin. Hanya demi harga diri yang tidak berharga itu. Menyedihkan sekali. Sudah, jangan banyak omong. Gesek kartunya. Wah, ini penyakit umum orang miskin. Kumadami, harga diri yang gak ada nilainya itu. Menyedihkan sekali. Bapak Ardi ini, karena kamu sangat kaya. Uangmu banyak banget sampai nggak habis-habis. Ya, kalau begitu, Raja Menara di sini. Pasti bisa kamu beli, nggak ada masalah, kan? Raja Menara?
Bapak Ardi. Raja Menara di tempat kami. Lokasinya sangat strategis. C'est 40 bayar tuné. Hanya 30 miliar rupiah. Semahal itu? Cuma 30 miliar buat pacarku, ini mudah banget. Cewek ini mau punya uang sebanyak apapun, gue nggak mungkin beliin dia. Sayang. Lagian kita cuma taruhan. Dia pasti nggak punya uang sebanyak itu, nanti kalau dia kalah. Patahin aja kakinya. Betul. Bocah ini cuma mau nakut-nakutin aja. Pasti nggak punya uang sebanyak itu. Kamu meremehkan siapa? Kami datang ke sini, ya untuk beli rumah. Kuma Raja Menara can't belly. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Ambil dua kontrak. Cepat, ambil kontraknya. Bima, jangan ikut-ikutan emosi sama mereka. Lebih baik kita cepat-cepat pergi. Santai aja. Sekarang di kantor pemasaran properti banyak orang. Ini kesempatan bagus buat mengumpulkan poin kejutan. Gue harus pamer nih. Pak Yo, ngapain masih bengong? Dia kok mau banget pamer sih? Ngapain kita larang? Hai, Bapak Ardi. Kamu masih bengong ngapain? Cepetan, gesek kartunya. Dia ini, jangan-jangan beneran bisa beli Raja Menara? Pembayaran berhasil, pembayaran gagal. Poin kejutan A58, mendapatkan uang tunai sebesar 58 juta rupiah. Buru-buru APA, bukannya sudah kubilang, kerjakan sesuatu dengan tenang. Komisaris Utama, perusahaan properti, di bawah grup kita, baru saja mengabarkan, ada yang membeli Raja Menara Awan dengan harga 30 miliar rupiah. APA. Cek, mari kita lihat. Pembayaran gagal. Kan, lain kali kalau nggak punya uang, jangan sok jago. Apalagi mau belain cewek cantik. Gagal sok jago, harus bayar konsekuensinya. Iya, Bima. Kamu sendirian, berani bertaruh dengan pacarku. Sekarang, gagal sok jago, menyesal, kan? Benar-benar berhasil? Jangan-jangan menggunakan uang ban? Dengar nggak Bima? Raja Menara sudah berhasil kubeli muka kamu sampai masuk ke dalam celana. Kok kamu yakin yang berhasil bayar itu adalah kamu? Camus. Kamu mau mengada-ada, kami juga ikut-ikutan. Kamu mau main-main, kami juga ikut main. Coq muka Camus. Lebih tebal dari sol sepatu? Tuan Muda Ardi, gimana menurutmu? Maksudmu apa? Bukan aku yang beli. Masa iya kamu yang beli? Pak Joe. Kamu ngapain aja sih? Cepat usir orang ini. Kill ya. Panggil orang, satpam mana? Cepat usir si miskin ini, dan orang ini, keluar. Yang harus pergi adalah kamu. Yang harus pergi adalah kamu. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Wah, Ibu Ratih. Kenapa Anda tiba-tiba datang ke departemen proyek di sini? Oh iya, bocah ini sedang membuat keributan di sini. Saya baru saja akan mengusirnya. Kalau saya tidak datang ke perusahaan lagi, perusahaan ini akan dihancurkan olehmu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Posisi wakil presiden direktur akan diambil alih oleh Kirana. Tidak, Ibu Ratih. Saya sudah berkorban untuk perusahaan. Mengorbankan darah dan Kiranga. Sekarang kamu mau memecat saya? Dan malah menyerahkan posisi itu ke seorang karyawan rendahan untuk menggantikan posisi saya? Dia bisa membawa klien besar seperti Bapak Bima, yang merupakan miliarder, ke perusahaan. Klien besar seperti itu?
Ibu Ratih, Anda salah paham. Barisan, saya yang membeli Raja Menara. Dia cuma si miskin. Benar, Ibu Ratih. Dia bahkan tidak bisa menyiapkan uang mahar. Masa bisa beli Raja Menara? Jadi, siapa sebenarnya yang membelinya? Tanya dia saja. Ini. Aduh, cepat tunjukkan catatan pembayaran Bapak Ardi ke Ibu Ratih. Cepat. Piakaju. Orang yang baru saja berhasil membayar adalah Bima. Poin kejutan plus 6. Mendapat uang tunai 66 juta rupiah. Poin kejutan didapat. Bisa undian lagi. Bapak Direktur Yo. Orang yang baru saja berhasil membayar adalah Bima. Kamu buta ya? Si miskin itu bisa beli Raja Menara seharga 30 miliar rupiah, Bapak Direktur Yo. Mungkin ada yang meremehkan orang lain. Bapak Bima. Saya yang meremehkan orang. Tolong-Berry, c'est ya qu'ils ont pas tant l'agi. Boleh? Kumohon, maafkan aku. Ibu Ratih, Bapak Bima, C'est ya ça là. C'est ya ça là. kasih kesempatan lagi dong. Si bajingan kecil itu. Mau kemana? Kamu. Mau apa? Ibu Ratih, tolong bantu saya. Panggilkan 2 orang. Suruh si bajingan kecil ini berjalan dengan tangan terbalik. Keluar dari kantor pemasaran properti ini. Bukan masalah. Ibu Ratih. Ibu Ratih. Bima, kamu tunggu saja. Ini belum berat. Bapak Bima, saya tidak tahu apakah cara penanganan saya memenuhi kepuasan Anda? Puas. Sangat puas. Ibu Ratih dalam bahaya. Ibu Ratih ini, nanti jam 8 malam, kalau kamu mau mandi, harus siapin 2 bantal sofa yang tebal. Ini menyangkut nyawamu. Kamu harus lakukan apa yang kukatakan. Bapak Bima. Aku akui Bapak memang punya uang. Tapi jangan main misteri. Cari-cari topik. Biukin. Ibu Ratih, bahkan kalau yang kukatakan salah, kan kamu juga nggak rugi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sudahlah, mungkin kita bertemu lagi lain kali. Semoga dia mau dengar nasihatku. Kamu tadi ngomong apa sama Ibu Ratih? Oh, nggak apa-apa. Cuma mengingatkannya dengan baik. Sekarang poin kejutan sudah hampir terkumpul semua. Kalau mau dapat poin kejutan lebih tinggi, hanya bisa dari Ratih. Semoga dia bisa memberiku kejutan. Kenapa aku harus percaya? Omong kosongnya? Yang kepalanya terbenturkan bukan aku. Aduh. Ternyata yang dikatakan Bima benar. Dia kok bisa tahu hal yang belum pernah terjadi? Karana, terima kasih sudah membelaku di pernikahan kemarin. Membelaku. Ini, kujadikan hadiah untukmu. Apa? Kamu mau memberikan gedung ini padaku? Poin kejutan plus 30. Mendapatkan uang tunai 30 juta rupiah. Poin kejutan plus 20. Mendapatkan uang tunai 20 juta rupiah. Ini dari mana? Kok tambah 20 poin kejutan? Jangan-jangan kemampuan mata ilahi sudah aktif? Baik. Terima kasih. Ibu Ratih. Bapak Bima sejak meninggalkan kantor pemasaran properti, tidak tahu pergi kemana. APA. Ibu Ratih, menurutmu, apakah ini kebetulan? Bagaimana mungkin dia bisa tahu kalau ibu akan terluka?
Kalau bikin dia. Mungkin sekarang aku sudah di rumah sakit. Entah itu kebetulan atau bukan, aku harus menemukan orang ini untuk berterima kasih padanya secara langsung. Baik, aku akan segera menyelidikinya. Ini kamu beli pakai uangmu sendiri. Ini milikmu. Aku tidak bisa merebutnya. Ini juga ada bagianmu. Sudah kukatakan, Nanny, aku akan membuatmu hidup bahagia. Tapi apakah aku yang sekarang benar-benar pantas untukmu? Bima, aku... Hello, Bu. Apa? Baik, aku segera ke sana. Silakan minum teh. Sudah telepon anakmu. Belum? Kok belum datang juga? Waktu kami. Juga sangat berharga. Sudah ditelepon. Seharusnya sedang di jalan. Tolong tunggu sebentar lagi. Pesan. Silakan minum teh. Siapa yang mau minum teh jelek begini? Anak mula. Yang terus-terusan nempel sama putriku. Sudah mau menikah. Tapi bagaimana? Langsung bikin keributan di tempat. Malah mau batalin nikah. Kalau bukan karena putriku memutuskan mau menikah dengan anakmu. Dengan keadaan keluarga kalian yang penampilan miskin begini. Aku malas datang. Ibu, bicaralah yang serius. Oh iya, aku hari ini memang mau bicara yang serius. Kalau kalian masih mau menikah, uang mahar yang sebelumnya ditambah 1 miliar rupiah lagi. Kalau tidak. Jangan harap bisa menikahi putriku. Bukannya sebelumnya sudah disepakati 800 juta rupiah? Uang itu masih kami pinjam ke sana-sini untuk mengumpulkannya. Kok masih harus ditambah 1 miliar rupiah lagi? Hei, apa maksudmu ini? Apa uang ini minta untukku? Kok terdengar seperti Maintenant tu que. uang ini untuk Pas en grand mu d'América. masa depan mereka nanti? Apa kamu pikir aku mau anakku tinggal di rumah bobrok kayak gini? Uangnya terlalu banyak. Kami benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang? Wah, kalau tidak punya uang, ya jangan menikah saja. Putriku, kita pergi. Jangan. Melatai, cepat sekali kamu bergerak. Buru-buru datang untuk memaksa pernikahan? Hei, Sikapmu seperti apa ini? Memaksa pernikahan? Nyatanya kamu yang selalu ngejar-ngejar. Anakku tanpa anti. Aku yang ngejar-ngejar? Kenapa kamu tidak tanya dia di luar sana? Selingkuh sana-sini. Ngapain aja sama pria lain? Masih berani merendahkanku? Pernikahan ini, sudah kukatakan, aku tidak jadi menikah. kamu ngomong apa sih? Siapa yang selingkuh? Aduh, kamu hari ini di acara pernikahan. Langsung selingkuh di tempat. Masih berani memfitnah anakku? Pernikahan ini meski tidak jadi. Kamu tetap harus kasih anakku uang putus hubungan 1 miliar rupiah. Kamu gila uangnya? Bima, bagaimana caramu bicara sama ibuku? Bima, perkataan seperti itu tidak boleh Captain Sembarangan. Cepat minta maaf. Pesan, maafkan kami. Bima sedang tidak waras. Uang ini kami berikan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkannya. Ibu, jangan memohon pada mereka. Wanita playboy seperti dia, aku tidak akan balikan lagi, apalagi menikahi. Kamu sebut siapa playboy? Baru saja keluar dari pernikahan, langsung kamu bersama pria lain. Permesrin, kalau bukan playboy, kamu apa? Baru saja meninggalkan pernikahan. Kamu langsung bergaul dengan pria lain, berkeliaran bersama. Kalau bukan playboy, kamu apa? Kamu. Jangan asal bicara. Bima, perkataan seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Kamu ya, Bima. Tant pas bukti à papin. Berani-beraninya kamu memfitnah putriku. Bahkan berani menyentuh putriku. Kubunuh kamu si kacang lupa kulit ini. Bu, tak perlu banyak bicara dengannya. Suruh dia bayar uangnya. Kalau hari ini dia tidak bisa mengeluarkan 1 miliar rupiah. Tidak, 2 miliar rupiah. Kalau tidak bisa mengeluarkannya, kami akan melaporkannya atas pemerkosaan. Dan Tansemer nama baik. Jangan bicara 1 miliar. 10 miliar rupiah pun aku punya. Tapi wanita sepertimu tidak bernilai sepeser pun. Kamu. 10 miliar rupiah? Camus, si miskin bau. Masih berlagak di sini? Kalau bukan karena putriku tidak merendahkanmu, baru mau bersamamu. Selama ini, percaya tidak, aku sekarang juga akan telepon polisi untuk menangkapmu. Bagus. Kalau begitu, telepon polisi sekarang juga. Lihat siapa yang akan dipermalukan. Bima, jangan telepon polisi.
Kalau masalah ini jadi besar, pekerjaanmu bisa hilang. Bu, ibu tenang saja. Anakmu sekarang sudah kaya. Nanti, aku akan membuat ibu hidup bahagia. Aduh. Uangnya di mana? Kamu si miskin melarat ini. Uang mahar 800 juta rupiah saja. Harus dicari-cari ke sana kemari. Kamu si pecundang ini, kalau memang punya uang. Akuakan merongkak keluar terbalik. Sepertinya, kamu memang sudah kaya. Apa urusanmu dengan ini? Hubungan kita sudah berakhir. Siapa yang berani mengganggu ibuku dan kakakku? Sudah bosan hidup. Kalian siapa? Lepaskan buku. Siapa yang berani ganggu ibu dan kakakku? Hidupnya sudah kebanyakan. Kalian siapa? Lepaskan buku. Kamu, si Liu. Dengar dari kakakku, kamu dapat keberuntungan besar, berhasil cari uang. Uangnya mana? Wah, ternyata benar-benar punya uang ya. Berapa banyak? Bu, dengar dari kakakku. Dia hari ini membeli Raja Menara Awan. Harganya 30 miliar rupiah. Aduh, Raja Menara Awan seharga 30 miliar? Wah, Pantas saja, bocah ini tiba-tiba jadi berani. Berani-beraninya bicara soal batalin tunangan. Cepat suruh dia keluarin uangnya. Rumah itu juga harus dia ganti ke kita. Sekarang kamu sudah dapat uang, langsung mau buang kakakku. Dulu kakakku gak merendahkan kamu, yang cuma si miskin bau. Udah bertahun-tahun sama kamu, menderita bertahun-tahun. Gimana? Sudah enak-enak, sekarang mau ingkar janji, mana ada untungnya buat kita? Shenlang, selama ini kalian sama sekali nggak menghargai aku. Kakakmu itu di luar sana malah selingkuh sama pria lain. Aku nggak mau urusin. Kalian malah balik nuding aku. Kamu malah mau urusin? Lihat keadaanmu yang melarat ini. Ada cewek yang mau sama kamu aja. Sudah harus disyukuri setengah mati. Masa masih berani pilih-pilih kakakku? Kamu pantas nggak sih? Mau apa sih? Kamu. Rumah ini, anggap saja sebagai ganti rugi buat kakakku. Kalian para si miskin kayak gini. Memang nasibnya harus miskin. Pesan, anak saya, walaupun gak punya kemampuan hebat, tapi selama ini Putriku Melati, selalu tulus dan serius. Permintaan kalian, sudah kami penuhi semampunya. Tulus dan serius, ketulusan hati bisa dipakai buat belanja, yang ngejar putriku. Mana ada yang gak pakai uang tunai, keluarga miskin melarat kayak kalian. Mau menikahi putriku, mimpi kali. Cepat, kembalikan sertifikat tanah itu. Atau kalian tanggung sendiri akibatnya. Wah, masih berani mengancam? Saudara-saudara, beri dia pelajaran yang berkesan. Aku mau lihat, tulangnya yang keras, atau mulutnya yang keras. siapa yang berani? Kalau mau ganggu dia, tanya dulu apakah aku setuju. Bima, cepat sekali ya. Sudah dekat dengan presiden direktur wanita. Selalu bilang aku sembarangan. Kamu sendiri juga hidup numpang di luar, ya? Kamu tidak layak kutangani sendiri. Sayang, berani-beraninya kamu pukul kakakku. Aduh, main pukul saja. Siang bolong begini, kalian berani-berani menindas orang. Tidak ada hukum lagi? Aku laporkan polisi sekarang. Biar kalian masuk penjara. Teriak tak ada gunanya. Aku paling tidak takut dengan preman seperti kalian. Sayang, berani-beraninya kamu pukul aku. Kamu tahu hari ini, kamu menghina siapa? Hari ini, aku akan membuatmu menyesal. Sayang, cepat sekali sudah menelepon. Jateng, kemarin belum puas ya? Kak Ardi, aku dijahili oleh seorang sayang. Ardi, sebaiknya kamu datang ke sini. Ibu Ratih. Maaf, Melody. Dasar sayang, Ibu Ratih dari grup Samudra Awan. Berani kau ganggu, mau bunuh aku ya? Pergi. Bapak Bima, bagaimana hukuman yang memuaskan Anda? Aku mau mereka merangkak keluar. Tunggu apa lagi? Merangkak.
Kembalikan barang yang bukan milikmu. Kalian baik-baik saja? Masih. Terima kasih, Ibu Ratih, sudah membantu saya. Tidak apa-apa. Justru saya yang harus berterima kasih. Kalau tidak keberatan, mari kita cari tempat untuk ngobrol. Kalian berdua, rapikan tempat ini. Sekalian jaga ibu dengan baik. Ibu Ratih. Di wajah saya, ada apa, ya? Saya Raza. Kamu orang yang menarik. Apa kamu benar-benar bisa meramal kejadian di masa depan? Kali ini kamu sudah membantu saya. Katakan, bagaimana kamu ingin saya membalas budi? Kalau kamu mau uang, sebut saja jumlahnya. Atau kalau kamu punya Kenjanan lain, saya bisa penuhi. Benarkah, Ibu Ratih? Apa benar APA yang saya minta? Ibu akan setuju. Asalkan tidak keterlaluan, bisa saja. Saya ingin Ibu. Sudah saya bilang, jangan keterlaluan. Bukan, Ibu Ratih. Saya ingin Ibu Ratih mengajari saya bermain saham. Kamu mau main saham? Menurut saya mencintai hormati orang lain. Cara terbaiknya adalah menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri. Cara terbaik untuk menghasilkan uang dari uang, yaitu dengan bermain saham. Tapi saya tidak bisa. Hanya itu permintaannya? Tidak sulit. Akun saya ini. Bisa kamu pakai sesukamu. Kalau rugi, tanggung jawab saya. Lagi pula di akun ini cuma ada ratusan ribu. Habis pun tidak apa-apa. Terima kasih, Ibu Ratih. Sistem memulai undian. Selamat tuan rumah mendapatkan berita kekayaan hari ini. Saham pelindung tech akan melonjak naik. Disarankan untuk segera membeli. Bagus. Aku bakal kaya. Saham pelindung. Pelindung, ya ampun. Ketemu. Investasi berapa ya? Sudahlah. Semua diinvestasikan. Kalau begitu, aku balik ke perusahaan dulu. Untuk urusan kerja. Sampai jumpa lain kali. Ok. Ibu Ratih, pembayaran barang sudah ditransfer ke rekening ibu. Tapi pihak mitra kerja bilang, belum menerima. Barusan telepon, mendesak untuk menyelesaikan pembayaran. Uangnya ditransfer ke rekening pribadiku. Aduh, aku memberikan rekening kepada Bima. Kamu investasikan semuanya? 100 miliar rupiah habis semua? Apa? 100 miliar? Wah, maaf ya. Aku nggak lihat jelas beberapa angka nol di belakangnya. Itu uang pembayaran barang yang harus aku selesaikan. Aku bakal celaka karena kamu. Wah, Ibu Ratih, jangan khawatir. Saham pelindung itu, mulai malam ini, jam 22.10, akan naik sampai malam, jam 22.20. Kita cuma perlu menjual semuanya. Pasti untung 1,5 triliun rupiah. Kamu ngerti bermain saham? Kamu tahu nggak saham yang kamu beli? Saham pelindung itu 5 tahun nggak naik. 100 miliarku ini dibuang percuma sama kamu. Kamu masih mau untung 1,5 triliun? Mimpi di siang bolong. Hey! Minum gelas ini, tunggu sebentar, kamu akan berlutut memohon padaku. Bahaya, Ibu Ratih dalam bahaya. Tuan Wu, masalah pembayaran itu, aku benar-benar minta maaf. Aku pasti akan segera menyelesaikannya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tak disangka, sang Presiden Direktur Grup Samudra Awan, Ibu Ratih, yang selalu angkuh, juga ada saatnya merendahkan diri. Gampang, asal kau temani aku dengan baik hari ini. Masalah pembayaran itu bisa dibicarakan. Tuan Wu, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kalau tidak minum, mana bisa seru, minum yang ini. Tunggu sebentar, kamu akan berlutut memohon padaku. Aku mau pulang. Jangan sok suci. Ratih,
Dulu kau meremehkanku. Sekarang akhirnya jatuh ke tanganku. Masa aku akan membiarkanmu? Lepaskan aku. Dengar-dengar, kau belum pernah punya pacar. Tenang saja. Aku pasti akan mengajarimu dengan baik. Asal kau menemaniku 3 hari, masalah pembayaran itu bisa tidak kutuntut. Berani-beraninya kau pukul aku. Utangnya akan segera kubayar. Kalau berani lagi, kuhajar lagi. Lunas? Dengan apa kau lunasi? Dengan saham jelekmu itu, Bima? Untung ada kamu. Membawakan Ratih langsung ke pintuku, ditambah tamparanmu ini. Aku akan buat dia menemaniku tidur 7 hari. Mimpi. Dengar baik-baik, nanti setelah saham pelindung dijual, aku cuma butuh 10 menit untuk mendapatkan 1,5 triliun rupiah. 1,5 triliun? Menurutku kamu sudah gila karena uang ya? Ibu Ratih, percayalah padaku. Ratih, kamu benar-benar pikir dengan saham sampah ini, dia bisa menyelamatkanmu? Dengar-dengar dewan direksi perusahaanmu selalu mencari-cari kesalahanmu. Cuma perlu 1 telepon dariku. Aku bisa menjatuhkanmu dari posisi presiden direktur. Ibu Ratih, sebentar lagi kamu akan melihat. Semua ini karena kamu. Semuanya jadi berantakan. Kamu masih mau terus berulah? Baiklah. Kalian akan segera tahu. Kamu si bocah ini, kalau bisa juga dapat 1,5 triliun, gua bakal berlutut dan menggonggong seperti anjing. Keluarga Chen dan grup Samudra Awan. Pesanan dibatalkan. Keluarga Jiang membatalkan pesanan dengan grup Samudra Awan. Ratih, sekarang kamu, dengan baik-baik datang ke sini. Temani aku dengan baik, buat aku senang. Mungkin. Aku masih akan mempertimbangkan, apakah akan memaafkanmu. Lihat. Saham pelindung tiba-tiba volume transaksi melonjak. Naik 35%. Mencatat kenaikan tertinggi dalam sejarah. Ini tidak mungkin. Ibu Ratih, jam 22.20. Jual semua saham pelindung. Baik. Selamat, Ibu Ratih. Mendapatkan 1,5 triliun rupiah. 1,5 triliun? Benar-benar dapat 1,5 triliun. Poin kejutan plus 10. Mendapatkan 10 juta rupiah tunai. Poin kejutan telah memenuhi syarat undian berikutnya. Hasil undian sistem. Industri siaran langsung akan menyambut gelombang pasar biru baru. Sepertinya siaran langsung adalah hal yang akan aku lakukan selanjutnya. Tapi, sebelum itu, selesaikan dulu si brengsek ini. Tuan muda Wu itu. Barusan siapa yang bilang harus tengkurap dan menyalak seperti anjing? Kau si miskin bau. Aku sarankan kau berhenti selagi masih bisa. Kalau tidak, kau akan membuatku marah. Konsekuensinya tak akan bisa kau tanggung. Tak bisa tanggung, ya? Berani-beraninya kau memukulku. Percaya tidak, aku akan membuatmu. Membuatku membayar. Ya? Kau? Kakak, jangan pukul lagi. Aku tahu salah. Tunggu. Tidak. Masih ada 1 tamparan lagi nih. Pembayarannya akan segera masuk. Mulai sekarang, grup Samudra Awan tidak akan menerima pesanan apapun dari Dongsheng kalian. Bima, ayo kita pergi. Bima, urusan kita belum selesai. Kau tunggu saja. Bima, tadi aku terlalu panik. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau? How balas memukulku? Tidak apa-apa, Ibu Ratih. Aku bisa memahamimu. Perasaanmu saat itu. Lagi pula, aku yang memulai duluan. Kamu benar-benar meramalkan. Saham pelindung akan naik? Ini luar biasa. Aku juga meramalkan. Kau akan dalam bahaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkanmu? Benar. Kamu menyelamatkanku lagi. Ibu Ratih, kenapa? Apa yang kau inginkan? Yuan?
Atau yang lain? Asal kau mengatakannya, aku bisa memberikannya padamu. Benarkah? Ah, Ibu Ratih. Jangan panggil aku Ibu Ratih. Panggil aku dengan namaku. Ibu Ratih. Ratih. Aku. Mau kamu bantu aku buka perusahaan. Kamu bilang apa? Dengarnya. Aku rencananya mau bikin perusahaan. Aku prediksi nih, industri siaran langsung di masa depan pasti jadi tren besar. Kalau kita berdua kerjasama, pasti bisa cuan gila-gilaan. Hillier. Yakin, kamu. Dorong-dorong aku ngapain? Aku udah bikin kamu untung segitu banyak. Kan gak masalah kalau kamu kasih aku modal buat mulai perusahaan? Sudahlah. Dasar kayu banget. Mari kita bicarakan soal uang dulu. Aku dengar, kamu bantu Ibu Ratih beli saham, lalu untung 1,5 triliun rupiah. Benar nggak? Tentu saja. Aku rencananya buka perusahaan siaran langsung. Nanti kita sendiri yang jadi bos. Kamu jadi sekretarisku. Gajimu setahun 1 miliar rupiah. Oh ya? Terima kasih. Karena. Kok kayaknya kamu gak senang? Nggak kok. Kamu salah lihat. Oh, aku salah tangkap ya. Bima, kamu tahu sekarang jam berapa? Masih belum ke kantor? Mau kerja atau enggak? Oh, ternyata begitu. Ini beneran lagi ngantuk. Langsung ada yang kasih bantal. Bagus nih, Karana. Ayo, kita beli perusahaan. Bima, kamu tahu jam berapa sekarang? Jam 9. Tepat waktu kerja. Jam di perusahaan menunjukkan, sekarang sudah jam 9 lebih 10. Kamu terlambat. Dan dia juga. Dia siapa? Selama jam kerja, bawa orang luar ke perusahaan. Kinadenda. Dia pekarko. Ada masalah? Dia masih menganggapku sebagai pacarnya. Berani-beraninya kamu membantah. Hari ini kamu terlambat. Gajimu dipotong untuk 1 hari. Oak. Ham. Kepler Kevin. Masih ada lagi? Berani-beraninya bawa orang luar ke perusahaan. Mulai hari ini, kamu dipecat. Segera bawa barang-barangmu. Dan pergi. Bima, bagaimana kalau aku pergi dulu saja? Tidak usah buru-buru. Kepler Kevin. Kamu, masih ada instruksi apa lagi? Peringatan terakhir untukmu. Jangan sekali-kali menyinggung orang yang tidak bisa kamu lawan. Kamu ketua APA? Sudah. Pertunjukanmu selesai. Sekarang giliranku. Halo, Bapak Surya. Ini Bima. Saya ingin membeli perusahaan Anda. Harganya bisa kita bicarakan. Kamu mau apa? 50 miliar rupiah. Baik. Harganya saya terima. Sebentar lagi saya ke kantor Anda. Kepler Kevin. Sekarang saya akan pergi ke kantor Bapak Surya. Ayo pergi. Bye-bye, Ma. Akan membeli perusahaan ini? Poin kejutan berapa? Selamat, Bapak Bima. Mulai sekarang, perusahaan ini sudah menjadi milik Bapak. Terima kasih, Bapak Surya. Bima benar-benar membeli perusahaan ini? Dapat uang dari mana dia? Kevin. Mulai sekarang, Bapak Bima adalah bos barumu. Kamu harus bekerja sama dengan baik. Ya, baik, Bapak Surya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Bapak Bima, perusahaan ini saya serahkan kepada Bapak. Kevin, mari kita bicara. Sial. Benar-benar sial. Kevin, kamu tahu kenapa aku membeli perusahaan ini? Tidak. Tidak tahu, Bapak Bima. Karena
Ada orang yang ingin menjatuhkanku diam-diam. Dan aku sangat tidak suka cara-cara licik seperti itu. Bapak Bima, saya tidak tahu maksud Bapak. Kevin, kamu harus buat dia tidak betah di perusahaan. Lebih baik bisa membuatnya dipecat. Atiu muda. Aku kan kepala divisi di sini. Mengusik seorang karyawan kecil, semudah membalikkan telapak tangan. Bapak Bima, tolong, dengarkan penjelasanku. Tidak usah menjelaskan. Sekarang, cepat ambil barang-barangmu dan pergi dari perusahaan ini. Bapak Bima, berikan saya kesempatan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Saya mohon, Bapak Bima. Sekarang, segera, cepat pergi dari perusahaanku. Bapak Kevin, kok belum ada kabar? Si Bima itu? Bima. Bapak Kevin, kenapa belum ada kabar? Bima itu. Bima. Kok kamu duduk di situ? Lama tidak berjumpa. Sekarang, aku adalah bos perusahaan ini. Ada keperluan aber, bisa langsung bilang ke aku. Kamu beli perusahaan ini, benar? Betul. 50 miliar rupiah. Kontraknya baru saja ditandatangani. Ini peringatan terakhirku untukmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada lagi orang yang mengganggu hidupku. Kalau tidak, akibatnya bukan seperti sekarang ini lagi. Kamu sekarang segera, bersama Kevin, pergi dengan cepat dari perusahaanku. Sekarang, seharusnya bisa benar-benar tenang, ya? Karena nanti, ini akan jadi perusahaan kita. Selamat ya. Aku masih ada urusan lain. Aku duluan pergi. Nanti kita kontak lagi. Kok rasanya Kirana aneh ya? Ada apa ya? Sudahlah. Sistem mulai undian 3 kali berturut-turut. Selamat host, mendapatkan keterampilan tenis tingkat master, keterampilan bulu tangkis tingkat master, keterampilan manajemen perusahaan tingkat master. Keterampilan tenis. Keterampilan bulu tangkis. Untuk apa aku butuh keterampilan ini? Bapak Bima, ini adalah data proyek yang sedang berjalan di perusahaan saat ini. Oh, taruh di sini saja. Kurasa ini cuma enak-enak yang kumemainkan. Sepertinya perusahaan ini bakal diajak-wajak. Aku harus cari kesempatan untuk mengundurkan diri. Aku juga bisa dibilang setengah atlet bulu tangkis profesional loh. Tak disangka skill bulu tangkis Bapak Bima sehebat ini. Sampai aku ditekan habis-habisan, nggak bisa melawan sama sekali. Terima kasih sudah nemenin aku main, Sekretaris Ayu. Nggak nyangka ya, skill bulu tangkis yang dikasih sistem. Nggak cuma soal teknik aja, tapi juga nambahin stamina fisikku. Sekretaris Ayu, kayaknya kamu agak nggak suka sama aku ya? Nggak kok, Bapak Bima, mungkin Bapak salah tangkap. Aku tahu. Perusahaan ini baru aja ganti komisaris utama. Kamu mungkin masih belum terbiasa. Tapi, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Bapak Bima, maaf kalau bicaranya agak blak-blakan, Bapak memang sudah beli perusahaan ini. Tapi seberapa jauh Bapak paham soal operasionalnya? Bapak Surya sudah mengoperasikan perusahaan ini lebih dari 10 tahun. Beliau punya pengalaman dan koneksi yang luas. Sedangkan Bapak? Kekhawatiranmu itu bisa aku mengerti. Tapi, mengelola perusahaan dengan baik nggak cuma bergantung sama pengalaman dan koneksi. Yang lebih penting adalah inovasi dan keberanian. Bapak Bima,
tanpa dasar yang kuat. Semuanya cuma omong kosong, bicara besar, bukanlah inovasi atau keberanian. Kekhawatiranmu itu, aku paham. Soalnya, aku baru aja ambil alih perusahaan ini. Kamu ke aku, masih belum percaya sepenuhnya. Tapi, sama kayak sekretaris Ayu, main bulu tangkis tadi. Mungkin, kamu cepat dan tepat. Tapi aku, lebih cepat dan lebih tepat. Kalau gitu, kita lihat saja nanti. Nggak nyangka si Bima, agak mirip pengusaha juga ya. Aku bisa lihat dulu situasinya di perusahaan. Ayo, Sekretaris Ayu, aku mau jelasin ke kamu soal arah perkembangan perusahaanku ke depannya. Karena kamu datangnya. Mulai sekarang, kamu akan jadi sekretaris kesayanganku, sekaligus nyonya bos perusahaan ini. Bima, sekarang kamu benar-benar hebat. Tapi, mungkin aku nggak bisa jadi sekretarismu lagi. Kenapa? Bukannya kita sudah sepakat sebelumnya? Oh, aku paham. Kamu cuma gugup, ya? Nggak apa-apa. Perusahaan ini punya peralatan, foto, video, dan siaran langsung yang lengkap. Kebetulan bisa buat realisasi rencana kita. Bukan karena itu, melainkan Ayo, aku ajak kamu keliling perusahaan. Nanti kita pergi beli barang-barang kebutuhan. beli kebutuhan apa? HP, laptop, mobile, semuanya barang kebutuhan. Dan lagi, pekarko, harus pakai yang terbaik. Bima, kamu berlebihan banget ngomongnya. Nggak berlebihan. Pekarko, memang harus punya segalanya yang terbaik. Ayo, kita keliling perusahaan dulu, nanti baru belanja. Bapak, Nona, Ini adalah HP flagship model terbaru kami. Performanya sangat kuat, cocok banget buat siaran langsung dan edit video. Karena, kamu suka warna apa? Yang ungu ini cantik sih, cuma terlalu mahal. Ambil yang ini. Sama yang warna hitam ini juga. Bungkusin semuanya. Baik, Pak. tunggu sebentar ya. Saya siapkan dulu. Kalian berdua lagi. Kenapa di mana-mana? Aku selalu melihat kalian berdua. Bima, bagaimana denganku? Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Asalkan kamu putus dengan Kirana. Aku akan setuju. Menikahimu. Kamu masih mau memberiku kesempatan? Tapi, maaf ya, acara pernikahanku dengan Kirana akan diadakan bulan depan. Kamu datang tepat waktu. Aku jadi tidak perlu memberitahumu lagi. Kamu. Bima. Kamu cuma tidak tahu dari mana mendapatkan sedikit uang sialan. Apa istimewanya? Ku beritahu kamu. Aku tidak tertarik padamu. Seumur hidupku aku tidak akan tertarik pada orang sepertimu. Melati, cukup. Ini bukan tempat untukmu mengamuk. Karena. Kamu tahu tidak statusmu seperti apa? Pantaskah kamu menggunakan ponsel semewah ini? Tolong bungkus kedua. Ponsel ini untukku. Lalu siapkan juga untukku tablet model terbaru. Dan jam, tangan pinner. Semua aksesorinya juga ya. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkannya. Kapan kamu pernah semurah hati ini padaku? Sekarang kamu mau membelikan Kirana ponsel model terbaru. Kirana, nanti setelah beli ponsel, kita pergi beli mobil. Untuk kamu pergi pulang kerja, akan kusiapkan kendaraan. Bima. Humph. Cuma ponsel model terbaru. Apa istimewanya? Pak. Barang-barang Anda sudah siap. Totalnya Rp58.800.000. Sudah dipotong dari kartu Anda. Ayo, Kirana, kita pergi lihat mobil mewah Garuda. Mobil mewah Garuda? Halo, Bapak Ibu. Selamat datang di showroom kami. Ada yang bisa saya bantu?
Kami mau lihat-lihat mobil yang cocok untuk wanita. Wah, Bapak pilihannya bagus. Kami punya beberapa model yang sangat cocok untuk wanita. Silakan ikut saya. Tuan Muda Ardi, akhirnya kamu datang juga. Santai saja, aku sudah selidiki semuanya. Bocah Bima itu belakangan ini dekat dengan Ibu Ratih dari grup Samudra Awan. Uangnya, bukan uangnya sendiri. Pakai uang orang lain, buat sok jago di depanku. Lihat saja nanti aku mempermalukan dia habis-habisan. Eyo. Ini adalah mobil sport edisi terbatas kami. Hanya ada 500 unit di seluruh dunia. Tenaganya kuat, interiornya mewah, sangat cocok untuk wanita muda. Mobilnya cantik sekali. Ini aja, berapa harganya? Pilihan Bapak bagus. Mobil ini harganya 8,88 miliar rupiah. Kalau Bapak memutuskan hari ini, kami bisa memberikan beberapa diskon dan hadiah. Hah, bocah sialan. Kamu tahu nggak, beli mobil mewah harus pakai KTP sendiri. Nggak kayak waktu beli Raja Menara. Nggak ada yang nanya. Walaupun sekarang kamu punya uang sedikit, nggak perlu nyicil, buat sok kaya di sini. Saya beli tunai. Proses sekarang juga. Poin kejutan berapa? Baik, Pak, silakan ikut saya ke ruang VIP untuk proses pembelian. Tuan Muda Ardi, aku juga mau mobil mewah, Garuda. Bapak Bima, ini kunci mobil Bapak. Semua dokumen sudah selesai. Selamat menikmati mobilnya. Kirana, ini untukmu. Bima, kamu pikir sekarang kamu punya uang, lalu jadi hebat? Melatai. Aku tidak pernah merasa punya uang itu hebat, tapi aku tahu bersikap tulus pada seseorang. Itulah yang paling penting. Tuan Muda Ardi ini, kamu akhir-akhir ini sepertinya tidak baik-baik saja, ya? Kalau aku tidak salah ingat, kamu menyalahgunakan dana klien dan ketahuan oleh kantor pusat. Apa yang kamu omongkan? Aku hanya ingin mengingatkanmu, soalnya aku anggota Bank Sentosa. Kalau ingatanku benar, besok kamu akan dipecat. Sayal, dari awal, seharusnya tidak usah menyinggung Bima. Apalagi sampai tidur dengan melati. Poin kejutan plus 20. Ardi, apa yang dia katakan benar? APA yang benar? Kirana, ayo kita pergi. Bagaimana bisa aku melepaskan Bima? Aku memang bodoh. Sayang, Jangan sentuh aku, kalau bukan karena kamu. Bagaimana bisa aku melepaskan Bima? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu. Sekarang aku sudah jadi istri Bima. Aku sangat membencimu. Siapa? Sekretaris Ayu. Lain kali, bisakah kamu mengganti cara membangunkanku? Bapak Bima, perusahaan kita sedang dalam masalah. Masalah APA? Mitra kerja terbesar, perusahaan kita, Grup Indah Jaya, tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan kita. Apa Bapak baik-baik saja? Kenapa mimisan? Makan lagi agak panas dalam. Tolong buat janji dengan komisaris utama mereka. Kenapa membatalkan kerjasama? Komisaris utama Grup Indah Jaya bilang, kualitas layanan kita menurun. Tapi sebenarnya, layanan kita selalu bagus. Jadi aku curiga, ada orang yang main belakang. Baik, aku sudah putuskan. Aku akan pergi sendiri ke Grup Indah Jaya. Lihat Ada, APA sebenarnya. Bapak Bima, komisaris utama mereka, tidak mudah untuk ditemui. Dan dia itu,
Orang yang sangat aneh. Belum ada yang bisa menanganinya. Tenang saja. Aku punya caraku sendiri. Aku ingin lihat grup Indah Jaya ini. Seberapa sulit sih sebenarnya? Presiden Direktur, saya menyerah. Anda terlalu hebat. Bapak Bima, itu adalah komisaris utama grup Indah Jaya. Kalau kita berdua yang mendekat, mungkin belum sempat bicara banyak. Sudah diusir. Ibu Rati itu temperamennya sangat aneh. Sampai sekarang, belum ada yang bisa menanganinya. Rati. Ibu Rati, yakin dia adalah komisaris utama grup Samudra Awan. Bapak Bima, lebih baik Anda jangan banyak bicara. Saya saja yang maju untuk bicara. Ibu Rati, kami dari grup Cahaya Gemilang. Anda seharusnya masih ingat dengan proyek kami. Kali ini kami datang untuk... Tak usah dijelaskan. Saya tahu kalian siapa. Menolak kerja sama dengan perusahaan kalian adalah perintah langsung dari saya. Kamu tak perlu membijak lagi. Rati ini sedang apa sih? Memperlakukan aku seperti orang asing. Kok rasanya seperti lagi cari perhatiannya? Baik-baik, kami akan pergi sekarang. Tak perlu repot-repot di antar rekan-rekan Anda. Ibu Rati, posisi main bolamu ini lumayan bagus, tapi soal teknik bermainnya biasa saja. Wah, selesai. Sekarang Bapak Bima pasti benar-benar membuat wanita ini marah. Akan sulit menyelesaikannya. Bima sialan. Kapan kamu belajar main tenis? Bagaimana kalau kita bertanding? Itu yang saya inginkan. Tapi kita bicarakan dulu. Kalau kamu kalah, jangan nangis ya. Apa yang terjadi? Bos bercanda dengan Ibu Ratih. Ibu Ratih kok tidak marah? Kamu ngomong apa? Berani-beraninya bicara seperti itu tentang presiden direktur kami. Kamu cari mati ya? Kasih dia sebuah raket. Pemuda itu siapa? Berani-beraninya menantang presiden direktur Rati. Tidak tahu, tapi pasti dia akan dikalahkan dengan telak. Dari cara kamu berdiri saja sudah kelihatan tidak profesional. Bisa-bisa nanti kamu tidak bisa mengembalikan 3 servisku. Bisa-bisa nanti kamu tidak bisa mengembalikan 3 servisku. Sama sekali. Kalau begitu, aku benar-benar akan marah. Ibu Rati, kamu memang cantik dan baik hati. Jangan khawatirkan aku. Mulat manis. Ibu Presiden Direktur, kalahkan si bocah sombong ini, buat dia jatuh. Siap-siap. Bima ini, kapan dia belajar main tenis, dan tekniknya sehebat ini? Apa anak ini pemain profesional? Bisa bermain seimbang dengan Presiden Direktur Rati? Ini benar-benar luar biasa. Ini sungguh tak terbayangkan. Ternyata ada orang yang bisa imbang di lapangan dengan Presiden Direktur Rati. Bapak Bima benar-benar bisa main tenis, dan permainannya sangat bagus. Kamu lumayan juga, tapi bola yang ini tidak akan bisa kamu kembalikan. Ibu Radikala. Poin kejutan pula 20. Kapan kamu belajar tenis? Dan teknikmu bagus sekali. Kamu profesional ya? Tentu saja tidak. Aku cuma pemain amatir.
Pemain amatir, tidak mungkin sehebat ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah darimu? Ibu Ratih, pertandingannya sudah selesai. Tunggu, aku belum kalah. Ryan, panggilkan pelatih agung untukku. Baik, Presiden Direktur Ratih. Ibu Ratih, Pertandingannya sudah berakhir. Dan, kamu sudah kalah. Barusan kamu memancing emosiku, memaksaku bermain denganmu. Sekarang aku yang balas dendam, dengan cara yang sama. Kalau kamu bisa mengalahkan pelatih yang aku panggil, maka aku akan terus bekerja sama denganmu. Bapak Bima. Pelatih agung itu adalah mantan pemain tim nasional. Kemainannya sangat hebat. Tidak aba-aba. Aku terima semua tantangan. Dasar orang ini keterlaluan. Nanti saat pelatih agung datang, beri dia pelajaran. Ibu Ratih, Anda mencari saya? Pelatih agung, Bapak Bima ini, mengaku sebagai amatir. Tapi skill bermain bolanya bagus. Kamu main satu set dengannya. Ibu Ratih, Anda yakin? Menyuruh saya melawannya? Saya kan mantan atlet nasional. Sepertinya, dia bahkan tidak bisa mengembalikan satu bola pun dariku. Justru itu yang ku mau, memberinya pelajaran yang keras. Biar dia tahu akibat berbuat salah. Bapak Bima, apa Bapak sebelumnya pernah bikin kesal Ibu Ratih? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan banyak bicara. Sepertinya dia benar-benar marah. Lebih baik aku bikin dia senang lagi. Bocah, katanya kamu jago, ya? Hari ini akan kubuat kamu tahu apa itu tenis yang sesungguhnya. Dia cepat sekali refleksnya. Bima sayang, aku tidak percaya. Kamu main tenis. Benar-benar bisa mengalahkan mantan atlet nasional. Poin kejutan per 30. Ibu Ratih, pertandingan sudah selesai. Saya menang. Berdasarkan kesepakatan, kerja sama kita harus dilanjutkan. Bapak Bima, seperti yang kita sepakati, kontrak kita akan berlanjut. TAPI, saya punya beberapa permintaan baru. Silakan, Ibu Ratih. Saya harap perusahaan Bapak bisa menangani semua urusan iklan untuk grup kami, termasuk iklan televisi, iklan daring, dan iklan luar ruang. Ibu Ratih, ini proyek yang sangat besar, butuh banyak tenaga dan sumber daya. Benar. Tapi saya yakin perusahaan Bapak mampu melakukannya. Lagi pula, Bapak sangat jago bermain bola. Pasti kemampuannya juga luar biasa. Baik, saya terima proyek ini. Tapi, saya butuh waktu untuk membentuk tim. Tidak masalah, saya beri Bapak waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, saya ingin melihat rancangan awalnya. Setuju. Rapat hari ini sampai di sini dulu. Rapat selesai. Bapak Bima, bisa tinggal sebentar untuk bicara berdua saja? Tentu saja. Bapak Bima, hebat sekali ya. Jago bermain saham, jago main tenis juga. Masih ada apa lagi yang tidak ku ketahui tentang dirimu? Sudah tidak ada. Benar-benar sudah tidak ada. Benarkah? Kamu yakin tidak ada yang disembunyikan dariku?
Sungguh tidak ada. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Untuk berkata jujur. Kamu yakin tidak ada yang disembunyikan dariku? Misalnya, tujuanmu mendirikan perusahaan ini. Jangan-jangan alasan Ibu Ratamara adalah karena Sekretaris di perusahaanmu itu, yang bernama Kirana itu, hubunganmu dengannya sebenarnya apa? Oh. Dia pacarku. Benarkah? Kalau begitu, pacarmu sangat beruntung. Kalau begitu, sampai jumpa 1 bulan lagi, Bapak Bima. Boyeka. Semuanya, saya punya kabar baik untuk kalian. Perusahaan kita telah berhasil mendapatkan seluruh proyek iklan dari Grup Indah Jaya. Poin kejutan plat 200. Bagus sekali, Grup Indah Jaya, kan klien besar. Bapak Bima hebat sekali. Bapak Bima benar-benar luar biasa. Tidak hanya jago main bola, kemampuan negosiasinya juga sehebat ini. Tapi, proyek ini sangat penting. Kita perlu membentuk sebuah tim profesional yang bertanggung jawab. Sekretaris Ayu, kamu yang bertanggung jawab membentuk timnya. Dalam waktu seminggu, saya ingin melihat susunan personel awalnya. Semua departemen lainnya harus bekerja sama sepenuhnya. Proyek ini menyangkut masa depan perusahaan kita. Baik, Bapak Bima, saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Oke, untuk hari ini hanya itu. Kalian bisa pulang dulu. Bapak Bima, apa yang Bapak bicarakan berdua dengan Presiden Direktur Ratih di kantor tadi? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa detail proyek. Oh ya, Bapak Bima, keterampilan bermain bola Bapak luar biasa. Saya belum pernah melihat ada yang bisa mengalahkan Presiden Direktur Ratih dan Pelatih Agung. Hanya sedikit keberuntungan saja. Tidak, itu bukan keberuntungan, itu kemampuan. Bapak Bima, sebelumnya saya memang punya prasangka terhadap Bapak. Saya di sini ingin meminta maaf kepada Bapak. Saya rasa Bapak sepenuhnya mampu mengelola perusahaan ini. Tidak apa-apa, saya bisa memahami kekhawatiranmu. Mulai sekarang, kita sudah satu tim, yakin? Benar, Bapak Bima. Saya akan memberikan dukungan penuh untuk pekerjaan Bapak. Bapak Bima, tim untuk proyek Grup Indah Jaya sudah terbentuk, rancangan awal juga sudah siap. Bima, ini kopimu. Terima kasih, Kirana. Ini proposal proyek Grup Indah Jaya. Ya. Ini baru saja diselesaikan Sekretaris Ayu. Ada APA? Proposalnya bagus. Hanya saja, di sisi kreativitas, bisa diperkuat lagi. Ibu Kirana juga paham periklanan? Tidak terlalu paham. Hanya ada beberapa ide saja. Produk juga bisa dikombinasikan dengan skenario khas untuk digabungkan. Menggunakan pemasaran emosional, pemasaran berbasis skenario, dan pemasaran bertarget. Menargetkan kelompok konsumen yang sudah ada, serta generasi baru, kelompok konsumen muda, yang sama-sama memiliki pola konsumsi berbasis rekomendasi dan panduan, kebutuhan akan interaksi sosial, dan pendampingan emosional. Bisa juga menargetkan titik permasalahan kebutuhan untuk menarik pasar lapisan bawah secara mendalam melalui cara daring dan luring dengan metode pemasaran terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pemasaran iklan. Kirana, aku rasa idemu sangat kreatif. Bapak Bima, kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Bapak Bima, Kirana belakangan ini sepertinya agak aneh. Mungkinkah aku ada yang tidak kusadari? Onion System. Selamat tuan rumah, mendapatkan satu set paket siaran langsung masa depan. Satu kartu akuisisi perusahaan yang ditentukan. Mendapatkan bonus semua atribut kelas 5. Paket siaran langsung masa depan. Di bawah, Signer Matahari bisa hampir tanpa batas melakukan pelacakan otomatis. Damping gambling gambar siaran langsung. Ini sungguh luar biasa.
bonus semua atribut A5, bahkan membuatku melampaui batas kemampuan manusia, menjadi seperti manusia super kecil. Dengan supaya bujuk Pak Jaya kembali dari luar negeri untuk bergabung dengan perusahaan kita. Besok bisa ajak dia untuk melihat mobil super. Aku ingat dia dulu selalu bilang, kalau nanti sudah kaya, mau beli mobil mewah, naga emas, mobil mewah, samudra, mobil mewah, Garuda. Besok ini, aku akan beri kejutan untuk saudaraku. Ini bukan Tuan Muda Bima, Hari ini datang lihat-lihat mobil. Mau tidak? saya perkenalkan untuk Anda. Minggir, minggir. Tidak tahukah tuan muda ini beli barang, hanya butuh sales cantik saja? Lihatlah, saya ini kurang peka. Ini toko kami, sales paruh waktu baru, Wulan. Dia mungkin belum familiar, kondisi kendaraan. Jika Anda butuh sesuatu, silakan panggil saya kapan saja. Wulan. Layani tuan muda Bima dengan baik. Wulan. Nama ini enak didengar. Ayo, untuk kakak. Perkenalkan mobil ini. Kenapa saya sial sekali? Setelah dipecat dari perusahaan, datang ke sini jadi sales. Masih diganggu pula. Kalian berdua ngapain? Di sini area mobil mewah. Tidak melayani orang biasa. Mau beli mobil? Rakyat Jaya. Apa? Keluar belok kiri. Ayah, kami memang datang beli mobil mewah. Beli mobil mewah? Cuma kalian berdua ini. Penampilan seperti barang loak dari ujung ke ujung. Saya beritahu kamu. Mobil-mobil di sini paling murah saja. Harganya mulai dari 1 miliar rupiah. Kalian. Bahkan satu roda mobil pun tidak mampu beli. Bagaimana cara kamu bicara? Meremehkan orang. Ya, Bima, kita pergi. Paling-paling tidak beli di sini. Barang loak, ya, tidak mampu beli, ya, mobil termahal di sini. Mana ya? Tuan Muda Bima, maaf ya, aku cuma kerja paruh waktu. Tolong jangan seperti ini. Itu kan teman SMA aku. Wulan, kok jadi sales di sini? Siapa yang izinkan kalian masuk? Tuan Muda Bima, lepaskan aku. Aku berhenti kerja, boleh kan? Berhenti. Kamu tahu nggak? Ayahku adalah bos tempat ini. Biar pendetanya kabur, kuilnya bisa kabur nggak? Perempuan yang tuan muda ini inginkan, tidak ada yang bisa lolos. Kamu berandal brengsek. Brengsek. Berandal. Sebentar lagi Tuan Muda ini akan tunjukkan. Apa artinya berandal? Apa artinya brengsek? Wulan, kamu kok di sini? Bima, kamu kok di sini? Kalian berdua ngapain lari-lari? Mengganggu tuan muda Bima beli mobil. Kalian sanggup tanggung jawab. Wulan, kamu juga bisa tanda tangan kontrak, kan? Oh, kebetulan bisa nambahin penjualanmu. Mobil ini aja. Berapa harganya? Aku beli. Poin kejutan plus 10. Wulan, kamu juga bisa bikin kontrak penjualan, kan? Oh, kebetulan bisa nambahin pencapaian penjualanmu. Mobil ini aja. Berapa harganya? Aku beli. Apa aku salah dengar? Kamu bilang apa? Kamu mau beli mobil ini? Kalian berdua, lihat pakaian kalian yang compang-camping. Mungkin mobil apa ini aja, nggak tahu. Ya, ini kan mobil mewah, bintang. Aku tahu itu mobil mewah, bintang. Siapa yang nggak tahu? Aku mau beli ya mobil mewah, bintang. Iya, Wulan. Katanya kalau beli mobil mewah, bintang, dapat bonus model mobil, bener nggak? Iya juga. Ya, semua pria di dunia ini sama aja. Si Bima ini baru ada uang dikit, pasti juga mesum besar, brengsek. Walaupun kalian beneran punya uang, sopan santunnya kurang banget. Ya, Tuan Muda Rio kami aja, nggak berani ngomong di Cipta Kencana soal beli mobil bonus model. Model mobil kenapa? Aku beli satu mobil, dapat bonus model mobil miniatur. Kan wajar aja, banyak yang punya. Kok? Iya, benar. Aku dari tadi ngomongin model mobil miniatur. Aku beli mobil seharga 300 miliar. Minta bonus model miniatur aja nggak boleh? Kirain Bima sama kayak si Rio itu. Tak disangka Bima mau membantuku. Dulu, seharusnya aku nggak perlakukan Bima seperti itu. Baik, sebentar lagi aku bungkuskan untukmu. Poin kejutan Prasa 20. Bocah, berani-beraninya merusak urusan Tuan Muda ini. Jangan kira karena punya sedikit uang, kamu jadi lupa asal-usulmu. Kamu tahu nggak, di masyarakat ini, uang bukan hal yang penting. Yang penting adalah status. Benarkah? Nah, saya ingin tahu,
Tuan Muda Bima ini. Setasmu APA? Aku beritahu kamu, ayahku adalah bos grup perusahaan yang ada di bawahmu, di seluruh kota Samudra Biru. Itu adalah orang-orang berpengaruh tingkat atas, orang yang tidak bisa kamu lawan. Benarkah? Bukannya itu kebetulan, bisa coba hadiah yang didapat kemarin. Sistem, gunakan kartu akuisisi perusahaan untuk membeli grup Cipta Kencana. Bocah, sekarang tahu salahnya, kan? Kali ini, aku kasih pelajaran. Jangan kira semua hal bisa kamu urus. Boka, Kamu sudah mengusik orang yang tidak seharusnya kau sakiti. Kamu sudah tamat? Ada orang yang mengganggu anakku? Halo, ada apa? Apa? Mengerti? Mengerti? Bocah sialan ini, jangan-jangan dia menimbulkan masalah besar untukku? Jangan kira karena punya sedikit uang, lalu kau jadi tidak tahu diri di kota Samudra Biru ini. Percaya tidak? Aku bisa membuatmu menyesal seumur hidup. lepaskan. Boyeklah. Kau ini bocah, berani sekali ya, tenagamu tidak ada tempat untuk dikeluarkan. Ya, tidak tahu betapa hebatnya grup Cipta Kencana, sekarang juga, segera, Berlutut dan minta maaf padaku. Aku menyuruhku berlutut. Kau pantas. kau tamat. Kau benar-benar tamat. Ini adalah Tuan Muda Cipta Kencana kami. Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Pukul. Pukul yang bagus. ayah, Kalian harus membantuku. dia. Pukul lebih keras. Memang pantas dipukul, anak durhaka ini. Anak durhaka, cepat beri salam pada Tuan Muda Bima. Kalau tadi, kau sudah menyinggung Tuan Muda Bima, cepat pergi minta maaf. Tuan Muda Bima baru saja mengakui sisi penuh grup Cipta Kencana. Mulai sekarang, Tuan Muda Bima adalah bos baru grup Cipta Kencana. Bos. Bos baru? Bos. Poin kejutan plus 50. Tuan Muda Bima baru saja mengeluarkan dana penuh untuk mengakuisisi grup Cipta Kencana. Mulai sekarang, Tuan Muda Bima adalah bos baru grup Cipta Kencana. Bos. Bos baru. Bos. Bapak Bima, maksud Anda dia adalah bos baru perusahaan? Pergi. Apa yang kamu katakan tadi, semua ku dengar, sekarang juga, minggat. Bapak Rio, Cipta Kencana ke depannya tidak boleh lagi mempekerjakan sales yang berperilaku buruk seperti ini. Ke depannya, bahkan seorang pengemis yang masuk pun harus kita sambut dengan hormat. Mengerti, bos? Anak durhaka, cepat minta maaf pada bos. Maaf, bos. Sudahlah, karena dia anakmu, hal ini tidak akan kupermasalahkan. Setelah pulang, awasi dia dengan ketat. Jangan terlipas di sini untuk berbuat onar dan menindas orang. Ya, benar kata bos, saya akan mengurung anak durhaka ini di rumah. Pasti tidak akan saya izinkan keluar untuk mengganggu orang lagi. Bos sudah memaafkanmu, cepat pergi jauh-jauh. Bima, untung ada kamu. Kalau tidak, aku pasti akan diganggu oleh si anak nakal itu. Bukan ababer. Sekarang kamu, kok mulai kerja jadi sales mobile? Ya, demi mencari nafkah. Tapi kamu, sekarang sukses ya. Aku sih, hanya dapat sedikit keberuntungan saja. Kamu, Mobil apa yang tadi dibeli bos? mobil mewah, bintang. Bos, kebetulan di toko ada satu unit. Yang satu-satunya di kota Samudra Biru, Ferrari edisi terbatas. Bagaimana kalau Bapak pakai yang ini? Mobil, bintang, ini, menurutku cocok untuk Bapak Jaya. Pakai rekening pribadiku, anggap saja, Cipta Kencana, memberi ganti rugi atas ketidaknyamanan tadi. Poin kejutan plus 20. Mobil contohmu. Bima, kamu benar-benar mau memberikan mobil ini padaku? YK. Aku belum melakukan apa-apa. Gak apa-apa, ambil saja dan pakailah. Lagi pula cuma untuk transportasi sehari-hari. Kirana, kamu di mana? Oke,
Sampai ketemu nanti. Pak Jaya, itu kamu pulang dulu saja ya. Aku mau pergi kencan sama pacarku. Jangan jadi lampu listrik deh. Bima sekarang, sudah seba ini? Sungguh beruntung bisa kenal Bima. Bawa Pak Jaya beli mobil. Lagi bisa ikut undian. Film, ini memang bidang baru. Aku belum pernah terjun ke industri film. Bima, ada apa? Corona. Bagaimana kalau kita coba berinvestasi di film? Film? Kamu mengerti industri film? Nggak ngerti. Tapi, aku punya firasat. Ini akan jadi kesempatan yang bagus. Sutradara Bayu yang baru muncul. Pernah berkali-kali dapat penghargaan festival film internasional. Sekarang dia punya proyek baru. Kedengarannya cukup berbakat. Kalau kamu tertarik, bisa coba hubungi dia. Aku akan telepon dia sekarang. Buat janji ketemu. Bapak Bima, Anda mau keluar? Ayah. Aku janji ketemu sutradara Bayu. Aku mau. Mimpi remaja. Sutradara Bayu, sutradara film seni itu? Bapak Bima, maaf kalau lancang. Investasi film, bidang yang sangat spesialis, risikonya sangat besar. Oh, Sekretaris Ayu, kamu ternyata mengerti industri film? Aku kuliahnya ambil jurusan pembuatan film. Setelah lulus, aku pernah kerja di perusahaan film 2 tahun. Film-film sutradara Bayu, walaupun nilai seninya tinggi, tapi nilai komersialnya rendah, ROI-nya hampir nol. Setiap orang punya penilaiannya sendiri. Aku yakin penilaianku nggak bakal salah. Bapak Bima, saya ini memikirkan Anda. Industri film ini rumit, tanpa pengetahuan profesional dan koneksi, gampang banget ditipu. Bapak Bima, aku heran Bapak tertarik dengan proyek baruku ini. Bagaimana Bapak bisa tahu tentang mimpi remaja? Proyek ini, kami belum mengumumkannya ke publik. Aku punya sumber informasiku sendiri. Tapi, setelah membaca naskah ini, aku rasa film ini justru lebih punya potensi. Bapak sudah baca naskahnya? Betul. Tapi, setelah baca naskah ini, pacar aku punya beberapa pandangan yang unik. Silakan. Pertama, nada emosional ceritanya bisa beresonansi dengan psikologi anak muda masa kini. Terutama pilihan yang dihadapi di babak ketiga protagonis sangat menyentuh nilai-nilai sosial saat ini. Kedua, struktur naskahnya padat, alur ceritanya berubah secara alami, tidak ada drama yang dipaksakan. Terakhir, menurutku positioning pasar film ini sangat tepat, bisa menarik penonton film seni, tapi juga tidak menjauhkan penonton biasa. Ani, persis ide inti dari pembuatan film ini, Bapak Bima. Pemahaman pacar Bapak terhadap film sungguh membuatku sangat terkejut. Tapi aku sendiri juga punya sedikit pandangan. Menurutku, ada beberapa detail yang bisa disesuaikan. Silakan. Agar penonton lebih bisa beresonansi. Konflik di babak kedua ini bisa dibuat lebih intens. Dengan begitu, perkembangan tokoh utamanya kan jadi lebih menonjol. Bapak Bima, yang Bapak katakan ini memang perlu kuperbaiki. Tapi kami saat ini menghadapi masalah serius. Masalah apa? Jujur saja, investor kurang yakin dengan film kita ini. Mereka masih merasa film ini terlalu artistik, kurang nilai komersialnya. Jadi, defisit dananya memang cukup besar. Sutradara Bayu, saya bersedia investasi 30 juta untuk film kalian ini. Tapi, saya punya satu syarat. Silakan. Kalau box office-nya bisa capai 500 juta, saya minta 20% dari bagi hasilnya. Sutradara. Syarat ini. Kalau box office-nya benar-benar capai 500 juta, 20% itu cukup adil untuk Anda. Kalau begitu,
Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bapak Bima, saya yakin dengan dukungan Anda, mimpi remaja pasti akan bersinar cemerlang. Baik. Sutradara Bayu, saya tunggu karya terbaikmu. Bapak Bima, sebagai investor film mimpi remaja, apa harapan Bapak terhadap film ini? Pertama-tama, saya rasa film kami, Mimpi Remaja ini, akan menjadi salah satu film paling sukses tahun ini. Karena film kami ini tidak hanya punya cerita yang mengharukan, tapi juga teknik sutradara yang brilian. Saya prediksi pendapatan box office kami akan melebihi 800 juta. Wah, 800 juta. Bapak Bima terlalu percaya diri. Versi editing film ini sudah saya tonton. Memang benar isinya bagus. Filmnya juga bagus, tapi justru bertolak belakang dengan film-film laris yang sedang tren belakangan ini. Kali ini Bapak Bima benar-benar akan terjatuh keras. Saatnya saya meninggalkan cahaya gemilang. 800 juta. Dia sedang bermimpi. Ucapan orang awam yang sas, tidak tahu diri. Rian, selamat tinggal. Sinta, selamat tinggal. Film ini sangat mengharukan. Saya sampai menangis berkali-kali. Sutradara Bayu ini, sungguh hebat ya. Setiap adegannya begitu indah. Tak disangka respons penonton. Ternyata sangat bagus. Penonton sangat antusias. Bukannya cuma film remaja biasa, reaksinya bagus sekali. Penonton di premier, semuanya fans, tidak representatif. Setelah rilis resmi nanti, box office pasti tidak akan bagus. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya punya kabar baik. Untuk diamamkan kepada kalian semua. Pendapatan box office pre-order kita sudah melebihi 100 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan profesional di industri, total box office kita diperkirakan akan melebihi 800 miliar rupiah. Bah. Hanya dari pre-order saja, sudah mencapai box office 100 miliar rupiah. Film cinta remaja, biaya produksinya sendiri memang tidak tinggi. Tingkat pengembalian yang tinggi seperti ini. Ternyata Bapak Bima benar-benar paham film. 100 miliar. Ini bagaimana mungkin? 800 miliar? Mungkinkah Bima benar-benar akan menang? Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Lalu, taruhan saya dengan beberapa tuan muda itu, bagaimana nasibnya? Saya bahkan sudah mempertaruhkan rumah dan mobil saya sendiri sebagai taruhannya, bahkan sampai pinjam uang online. Sistem juga berhasil ditingkatkan. Kolom hadiah pilihan sendiri. Artinya, bisa memilih sendiri rentang kolom hadiah yang dibutuhkan. Bukankah sekarang saya jadi tak terkalahkan? Selamat ya Bapak Bima. Tak disangka, di industri film pun, kamu bisa begitu sukses. Ibu Ratih. Karana. Ibu Ratih. Saya lupa memperkenalkan. Ini Kirana. Dia pakarku. Saya sudah tahu dia sejak lama. Ibu Ratih, kita bertemu lagi. Hello. Ternyata mereka berdua marah. Karena satu sama lain. Nona Kirana. Saya tahu kamu sangat suka Bima. Di hatinya. Kamu juga adalah seseorang dalam hidupnya. Yang sangat penting. Tapi kamu harus paham. Dengan status dan posisinya sekarang. Bajemer. Sudah terlalu tinggi. Saya mengerti. Cek kosong ini, isi saja semaumu. Semoga setelah mengisinya, kamu bisa pergi ke luar negeri untuk bersantai.
Bima. Ibu Rate, saya rasa Anda salah paham. Semua yang saya lakukan sebelumnya adalah untuk Kirana. Tapi Bima, kamu harus paham, hanya saya yang cocok untukmu. Dan film kamu bisa sesukses ini, semua karena saya yang membantu di belakang. Saya akan membalas budi Anda dengan setimpal. Tapi di hatiku, hanya Kirana seorang. Bima. Kamu. Kirana. Dulu saya terlalu lamban, tidak memperhatikan hal-hal ini. Kirana. Saya ingin sekali lagi melamarmu. Kirana. Maukah kamu menikah denganku? Saya mau. Ibu Rati, Anda. Bima. Saya tidak akan menyerah,